Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan berbicara seputar manfaat berinvestasi secara reguler. Dan di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Freddy Teja, Head of Investment Specialist dari Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Freddy. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Freddy, kita kembali akan menjawab pertanyaan dari pemirsa Cerdas 5 Menit nih ya Pak Freddy. Dari Bapak Hari di Jakarta, saya menonton beberapa episode Cerdas 5 Menit di mana pembicaranya menyarankan untuk berinvestasi secara reguler. Nah, sebenarnya apa manfaatnya dan berapa dana yang sebaiknya diinvestasikan? Karena ini barangkali sebelum dijawab juga bisa dijelaskan ke pemirsa sebenarnya apa yang dimaksud investasi secara reguler ini, Pak? Ya, investasi reguler atau berkala itu konsepnya sangat sederhana. Jadi kita berinvestasi tapi dengan jumlah dan frekuensi yang sudah ditetapkan. Apakah contohnya 100.000 per bulan atau 500.000 per 3 bulan atau 1 juta per tahun dan seterusnya. Yang penting intinya adalah jumlah dan jangka waktunya, frekuensinya itu diharapkan tidak berubah. Oke, tapi juga berbicara jangka waktu ini cukup fleksibel ya Pak ya, tergantung dari masing-masing individu pastinya. Betul. Nah, tapi kan memang sebetulnya tidak ada batas maksimal untuk jumlah yang harus kita investasikan. Ya. Kenapa harus dicicil sedikit-sedikit secara reguler seperti ini ya Pak? Manfaatnya apa? Ya, keuntungan dari investasi reguler setidaknya ada 3. Yang pertama, mengatur cash flow, mempermudah dalam pengaturan cash flow atau arus kas. Misalnya untuk kalangan profesional, kita menerima pendapatan gaji tiap bulan. Kita sudah terbiasa mengatur pengeluaran juga per bulan gitu. Apa salahnya kita satukan juga untuk mengatur investasi per bulan. Jadi secara keseluruhan tiap bulan nih kita udah tahu nih cash flow kita seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua, melatih kedisiplinan. Sesuatu yang nggak ada polanya, biasanya kita nggak disiplin. Tetapi kalau kita sudah biasakan, kita jadikan kebiasaan, ini mempermudah kita. Jadi disiplin, melatih kedisiplinan. Dan yang terakhir, menghilangkan faktor emosi dalam berinvestasi. Ya, pasar finansial kan sangat dinamis gitu ya. Kalau kita nggak disiplin, nggak polanya teratur, mungkin kita ada penyesalan. Kenapa nggak minggu lalu? Atau aduh kenapa nih investasinya kecepatan? Harusnya nanti aja gitu ya. Tapi kalau kita secara reguler dengan waktu yang sudah ditetapkan, itu kita hilangkan semua faktor emosi tadi. Oke, nah jika pada akhirnya kita sudah memutuskan satu investasi reguler dengan frekuensi tertentu, misalnya setiap bulan kita berinvestasi ini Pak Freddy ya. Nah, apakah cukup hanya satu itu saja? Apa kemudian kita harus menambah lagi? Nggak harus satu ya, tujuan investasi kita kan bermacam-macam, mungkin bisa lebih dari satu gitu. Kita atur aja dengan cash flow kita. Misalnya kalau contohnya kalangan profesional, kita bisa bulanan dari gaji kita, tapi kita juga punya yang per tahun misalnya dari kalau kita menerima bonus atau THR. Kalau untuk pengusaha mungkin ada yang bulanan, tetapi mungkin ada yang 6 bulanan. Disesuaikan dengan penjualan. Biasanya bulan-bulan apa nih yang lagi rame gitu siklusnya, kita bisa atur fleksibel. Jadi frekuensinya ini tuh memang juga tergantung dari masing-masing individunya, Betul, begitu ya Pak Freddy betul. ya. Nah, kembali ke pertanyaan dari Pak Hari tadi. Jadi berapa sebenarnya jumlah dana yang sebaiknya diinvestasikan secara reguler ini? Tidak ada jawaban yang pasti untuk satu orang, untuk Pak Hari gitu. Masing-masing individu berbeda. Kita tentukan tujuan investasinya dulu apa, dan dana yang kita inginkan tercapai itu berapa besar dan kapan gitu. Yang kedua, kita juga harus menentukan profil risiko kita, apakah cocok di saham atau obligasi atau pasar uang, karena imbal hasilnya berbeda-beda. Jadi jangka waktunya pun harus disesuaikan. Dan yang terakhir, yang harus kita perhatikan betul, jangan sampai investasi reguler ini juga mengganggu cash flow atau dana darurat yang harus kita persiapkan. Oke, supaya paling tidak dana investasi ini tidak kemudian kita ambil sewaktu-waktu jika kita perlu dana, begitu ya Pak Freddy ya? Iya, kita harapkan tidak seperti itu. Jadi memang sebelum kita berinvestasi, kita harus tahu kemampuan maupun kebutuhan kita untuk berinvestasi itu apa ya, seperti apa Pak Freddy. Baiklah, terima kasih banyak atas informasinya dan kehadirannya ya Pak. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh